Hai, nama saya Lisa, NPM saya 1842202. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UTS seminar akuntansi dengan judul Acquire Best Earning Management, Real Earning Management, and Firm Performance Evidence from Public Shareholder List Firms on Jordanian. Nah, untuk latar belakang, perkembangan perusahaan sangat diperhatikan dalam menjalankan bisnis. Dengan merencanakan target, maka perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Manajer harus paham tentang penilaian kinerja perusahaan dan peningkatan proses pengembangan. Perusahaan melaksanakan kegiatan ataupun kebijakan untuk mencapai target dengan menunjukkan setiap target ekonomi dalam periode tertentu. Kalimat ini berasal dari artikel yang saya cari atas nama Indarti dan Extalius di tahun 2013. Nah, dari kalimat ini dapat disimpulkan jadi orang yang memiliki kinerja yang tinggi merupakan orang yang mampu merencanakan plan dan berani mengambil resiko dengan penuh tanggung jawab. Next-nya ini urgensi penelitian. Saya mengambil contoh kasus yang terkini yaitu dari PT Garuda Indonesia, di mana PT ini berasal dari bidang travel. Perusahaan ini mencatat laporan keuangan dengan terdapat bahwa adanya masalah manipulasi laba. Perusahaan mencatat sebesar 11 miliar, di mana laba tersebut sebagian berasal dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi. Perilaku ini berawal dari dua komisaris yang berkontribusi besar pada keuangan perusahaan, di mana dari rugi besar diubah menjadi untung dalam waktu 3 bulan. Jadi dari kasus ini OJK terhadap laporan keuangan ini OJK menyerahkan kepada Bursa Efek Indonesia untuk memintanya mengecek kembali bahwa laporan keuangannya ini apakah benar-benar ada masalah kasus ini. Kemudian diputuskan bahwa memang terdapat salah saji pada laporan keuangan Garuda di tahun 2018. Dan perusahaan dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah dan juga direksi yang bertanda tangan masing-masing dikenakan 100 juta. Dan pada akhirnya manajemen Garuda mencatat kembali laporan keuangan 2018 dengan terdapat net loss atau rugi bersih sebesar 2,4 triliun rupiah. Next-nya ini topik penelitian. Untuk topik penelitian yang saya ambil adalah kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan memakai metode Tobin-Skew. Tobin-Skew ini bisa menampilkan gambaran mengenai aspek fundamental dan pandangan pasar terhadap perusahaan. Rumus dari metode ini, total market value ditambah dengan total book value dari liabilities atau utang. Kemudian dibagi dengan total book value dari aset. Penelitian Tobin-Skew ini dianggap tinggi ketika nilainya lebih dari 1. Dengan kata lain, nilai perusahaan lebih besar dari nilai aset perusahaan yang dicatat, sehingga disimpulkan bahwa pasar memberi penilaian yang lebih terhadap perusahaan. Berikut ini adalah model penelitian terdahulu. Gambar ini
dapat dilihat bahwa kepemilikan konsentrasi dan struktur modal berpengaruh pada kinerja perusahaan. Menurut Basit dan Hasan pada tahun 2018, terdapat pengaruh kepemilikan konsentrasi bersignifikan positif pada kinerja perusahaan dan memiliki hubungan signifikan negatif antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Dari model penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi manajer keuangan untuk menentukan struktur modal terbaik dan komunitas peneliti. Bahkan perekonomian besar lain juga bisa belajar bersama dengan industri yang berbeda dalam mengecek penyimpangan dalam bentuk struktur modal. Kemudian ini adalah hubungan variabel independen dan dependen saya. Yang pertama, independennya itu adalah manajemen laba. Semakin tinggi praktik manajemen laba, maka semakin rendah kinerja perusahaan. Karena hal ini bisa mengakibatkan efek buruk pada kinerja perusahaan. Yang kedua, ukuran dewan direksi. Jika semakin tinggi peran yang dipegang direktur, maka semakin baik kinerja perusahaan. Karena ketika direksi memiliki keahlian yang tinggi, maka kemampuan pengontrolan dan tanggung jawab pada perusahaan juga tinggi. Yang ketiga, kepemilikan pemegang saham. Kepemilikan pemegang saham terpengaruhi dari seberapa besar saham yang dimiliki. Dan kepemilikan ini memiliki saham perusahaan paling sedikit 5%. Jadi dapat disimpulkan jika lebih dari 5%, maka kepemilikan ini akan menjadi lebih efektif dan efisien, serta membantu mengurangi biaya agensi. Next-nya, kepemilikan institusional. Semakin tinggi tingkat institusional, maka tinggi juga kinerja perusahaan. Dengan kata lain, tingginya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan manajemen. Kepemilikan keluarga. Semakin tinggi kepemilikan keluarga, maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Hal tersebut dikarenakan pengawasan dan pengontrolan kepemilikan keluarga menjadi efektif dan efisien, sehingga dapat melindungi perusahaan. Kemudian yang terakhir ini adalah kepemilikan manajerial. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi juga kinerja perusahaan. Dengan kata lain, tingginya kepemilikan manajerial jadi bisa disimpulkan bahwa dapat mengatasi masalah agensi perusahaan dengan baik. Kemudian ini adalah model dan hipotesis penelitian saya yang sudah dibahas sebelumnya. Hipotesis yang pertama itu adalah manajemen laba, di mana terdapat berhubungan signifikan positif pada manajemen laba berbasis real terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan yang berbasis akrual memiliki signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian hipotesis yang ketiga itu ukuran dewan memiliki signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian kepemilikan pemegang saham, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan juga kepemilikan manajerial memiliki hubungan bersignifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.